Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Tidak jarang para tokoh nasional menghadiri acara ceramah Habib Munzir, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Habib Munzir Al-Musawwa, pimpinan Majelis Rasulullah yang telah berpulang pada September 2013. Ia menuntut ilmu di Tarim, Yaman, kemudian kembali ke Indonesia tahun 1998 untuk berdakwah. Dari Cipanas, ia pun membuat majelis rutin di Jakarta. Dakwahnya sampai ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Cara penyampaiannya yang menyentuh membuat Habib Munzir dicintai. Majelis Rasulullah didirikan oleh Habib Munzir Al-Musawwa pada tahun 1998 di Jakarta. Pemberian nama Majelis Rasulullah sendiri baru ada setelah majelis yang dipimpin oleh Habib Munzir berjalan beberapa bulan lamanya. Tujuan Habib Munzir membentuk Majelis Rasulullah didasari keinginan untuk mengajak orang bertaubat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Majelis Rasulullah SAW merupakan salah satu majelis zikir dan sholawat pemuda terbesar di Jakarta. Pimpinan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, Majelis Rasulullah telah seringkali mengadakan kegiatan di Monumen Nasional atau Monas seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tabligh Akbar yang dihadiri banyak ulama nasional dan internasional. Di antaranya adalah Habib Umar bin Hafiz, ulama dunia kenamaan kota Tarim, Yaman, yang juga merupakan guru dari Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, Gubernur DKI hingga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menghadiri dan menyampaikan sambutannya serta sejumlah pesan dalam kegiatan Majelis Rasulullah. Demikian juga tokoh nasional lainnya. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa atau lebih dikenal dengan Munzir Al-Musawwa atau Munzir. Beliau lahir pada tanggal 23 Februari 1973 dan meninggal pada tanggal 15 September tahun 2013. Adalah dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah Nusantara dan dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam, terutama di wilayah Jabodetabek dan Nusantara. Habib Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Habib Umar bin Hafiz. Sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikannya ia sebagai panutan atau idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dakwahnya di Indonesia juga tercatat sering dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Dharma Ali, Fadel Muhammad, dan Fauji Bowo, dan masih banyak lainnya. Menurut penuturan anak kedua dari Habib Munzir, pada hari Minggu sebelum meninggalnya ayahnya, di rumah mereka sedang ramai dikarenakan ada pengajian majelis An-Nisa Rasulullah. Beberapa saat keluarga sempat mencari-cari Habib Munzir karena tidak diketahui sedang di mana. Sementara sandal dan mobilnya masih ada di rumah. Ketika pintu kamar mandi diketuk dan tidak ada sahutan, akhirnya pintu didobrak dan diketahui Habib Munzir sudah tidak sadarkan diri. Habib Munzir pun dilarikan ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Berselang 2 jam kemudian dan setelah menjalani pemeriksaan medis, kata dokter ia telah tiada. Menurut penuturan kerabatnya, Habib Munzir meninggal karena serangan jantung. Kabar
meninggalnya Habib Munzir menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satu sumber beritanya adalah akun Twitter kakaknya Al-Habib Nabil Al-Musawwa dan juga situs resmi Majelis Rasulullah. Habib Munzir yang memiliki penyakit asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Pada Juni tahun 2012, Habib Munzir pernah rebah tidak berdaya di ruang opname Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dengan mesin deteksi jantung di sampingnya. Berdasarkan berita pada situs resmi Majelis Rasulullah bertanggal 20 Juni 2012 bahwa semalam sebelumnya, yakni pada tanggal 19 Juni tahun 2012, Habib Munzir keluar dengan paksa dan memaksakan diri untuk berangkat ke majelis, yang ternyata majelis itu teramat jauh, berkisar 1 jam dari ujung tol Cikampek atau 200 km jarak tempuh diperkirakan pergi dan pulang. Habib sangat kelelahan dan sangat tidak menyangka jarak majelis sejauh itu. Di tanggal 20 Juni tahun 2012, ia selesai melaksanakan operasi jantung. Esoknya hari Kamis, ia keluar paksa dari RSCM karena suatu hal. Sebelum meninggal, Habib Munzir juga pernah dioperasi karena ada cairan di perutnya. Penyakit tersebut sempat mengganggu aktivitas Habib Munzir dalam berdakwah. Meskipun sedang dirundung rasa sakit soal urusan dakwah, Habib Munzir menurut kakaknya Nabil tidak pernah memikirkan sakitnya. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat biografi pendiri Majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Musawwa. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.